Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Luna Wiritanaya dari Prodi Teknik Komputer Kontrol kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian topologi saya. Di sini terdapat 3 buah PC, 3 buah switch, dan 3 buah router. Di sini di router saya mengisikan di Ethernet 0-nya ini, dengan Ethernet ke satunya saya mengisi dengan ini. Jangan lupa dipencet on untuk bisa aktif. Di router ke 1 saya mengisi Ethernet 0-nya dengan IP ini, dan Ethernet ke satunya saya mengisi dengan IP ini. Dan di Ethernet ke 2 saya mengisi di Ethernet ke 0-nya ini, dan ke Ethernet ke satunya ini. Dan untuk switch dan untuk PC saya mengisi IP-nya dengan ini, dan di PC ke 1 saya mengisi IP-nya dengan ini, subnet mask dan gateway. Dan PC kedua sama saja, tapi hanya beda saja. Ya. Dan untuk konfigurasinya di router 1 yang ini dimulai router ini. Pertama kita ketikkan interface gigabit Ethernet 0 kita masukin IP address-nya. Setelah itu di node shutdown. Setelah itu kita akan melanjutkan ke 0 ke 1, kita pencet exit dulu supaya if-nya ini menghilang. Dan untuk mencoba konfigurasi routingnya, kita ketik router OSPF dulu 1, dan setelah itu kita masukkan network, masukkan IP kita, dan juga ini subnet max-nya. Dan untuk verifikasinya, yang show IP OSPF network ini akan muncul seperti ini. Dan untuk show IP root OSPF ini ini. Terus untuk mapping dan akan muncul seperti ini. Dan untuk router ke satunya sama saja seperti tadi. Ini tinggal masukin IP address-nya sesuai yang kalian sudah isi di routernya. Dan untuk mencoba mengecek ya di sini, karena ini masih ada config ya, kita X dulu. Setelah itu, kalau coba melihat ya, kita ketikkan show IP OSPF network. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalau kita ingin memunculkan IP root, ketikkan show IP root OSPF. Akan muncul seperti itu juga. Dan untuk kita mau ngeping ya, kita ketikkan ping dulu, dan kita ketikkan alamat IP kita. Ya.
muncul seperti ini. Oke, selanjutnya dan di sini terdapat pertanyaan, jika salah satu link router ke dua ini dan router ketiga ini putus, apa yang akan terjadi? Coba kita akan tes ya. Kita klik ini dulu, kita coba kirim pesan ini. Oke. Tidak ada port, jadi tidak akan bisa. Kalau dari sini akan bisa, tapi kalau dari sini karena portnya tidak terhubung, jadi tidak akan bisa mengirimkan pesannya. Seperti itu. Nih, kita akan coba ulang lagi yang sudah ada portnya. Kita coba simulasikan. Di sini sukses ya. Itu pingnya. Oke. Itu yang saya rangkaikan dan saya sudah simulasikan. Di sini terdapat pertanyaan untuk mahasiswa ini, dan saya akan menjawabnya sebagai berikut. Untuk soal yang tadi, ini jawabannya. Untuk soal pertama, apa perbedaan utama OSPF dibandingkan RIP? Di sini saya mengisikan 3 perbedaan ya antara OSPF dan RIP. Dan soal kedua, mengapa semua router harus berada dalam area 0 pada topologi ini? Jadi, area 0 adalah area backbone pada OSPF, tempat semua router saling bertukar informasi routing. Dan kedua, saya mengisikan semua routing harus berada di area 0 agar dapat berkomunikasi langsung dan berbagai LSDB atau Link State Database tanpa perlu router tambahan seperti ABR, Area Border and Routing. Dan ketiga, dengan hanya satu area ke-0, konfigurasi menjadi lebih sederhana dan stabil untuk jaringan kecil. Di soal ketiga, bagaimana OSPF menentukan jalur terbaik menuju tujuan? Nih, saya mengisikan juga 3. Dan seterusnya, untuk soal keempat dan 5, apa fungsi perintah show IP OSPF network yang sudah tadi kita coba ya, yang tadi ini. Terus yang soal kelima, bagaimana mekanisme OSPF jika salah satu link utama terputus? Tadi kita juga udah mencoba mensimulasikan kalau ceritanya ada jalan yang terputus tuh seperti apa. Oke, sekian dari penjelasan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.